Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana, mahasiswi dari Universitas Teguh Umar yang berada di Provinsi Aceh dan mengambil program Permatasari di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang ada di Provinsi Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Nah, didengar ada dua kasus nih di sini. Ada komunikasi dan advokasi. Mendengar komunikasi tentu tidak asing lagi ya di telinga kita, tapi advokasi mungkin sedikit asing bagi kita. Oke, walaupun demikian, kita tetap akan membahas dua kasus tersebut. Nah, pertama itu pengertian daripada komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pendapat, perasaan, atau berita kepada orang lain. Nah, komunikasi juga dapat diartikan proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Nah, setelah mengetahui arti daripada komunikasi, selanjutnya di sini ada beberapa unsur dalam komunikasi. Nah, yang pertama itu ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada komunikan, ada juga media dan respon atau feedback. Nah, yang pertama itu komunikator, merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan. Nah, yang kedua itu ada juga pesan nih. Pesan merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan kepada komunikan. Pesan di sini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar atau lainnya. Nah, yang ketiga ada komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Target yang ditentukan oleh komunikator, komunikan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, dan lainnya. Selanjutnya yang kita perhatikan adalah media. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Dalam berkomunikasi, pesan akan diterima oleh panca indera manusia, baru selanjutnya diproses dalam pikirannya, dan kemudian menghasilkan sebuah feedback. Pesan yang disampaikan dalam bentuk sebuah gambar dan suara biasanya akan lebih menarik daripada pesan yang hanya disampaikan lewat tulisan saja. Nah, contohnya sekarang nih, teman-teman yang menonton video ini merupakan juga salah satu bentuk komunikasi. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterima oleh komunikator. Nah, sama seperti keempat unsur komunikasi yang telah disebutkan sebelumnya, feedback merupakan peranan penting dalam pencapaian tujuan komunikasi. Feedback dari komunikasi akan mengukur apakah komunikasi yang berjalan dengan baik. Nah, yang seperti udah teman-teman lihat, selanjutnya di sini ada bentuk komunikasi. Nah, di sini ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, yang pertama itu ada komunikasi verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk tulisan maupun lisan. Nah, komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan secara lisan maupun tulisan atau dengan perantaraan media. Nah, contoh komunikasi verbal seperti kita berbicara sehari-hari nih. Di saat kita belajar tatap muka, itu adalah komunikasi verbal yang dilakukan secara langsung. Nah, maupun dengan menggunakan media itu seperti handphone di saat kita menelpon, maupun dengan tulisan itu seperti menggunakan surat seperti email. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Biasanya itu menggunakan bahasa tubuh, mimik muka, bisa secara langsung maupun perantaraan media. Nah, contohnya jika secara langsung ada orang yang mempunyai pertanyaan kepada kita, tetapi kita tidak tahu jawaban dari yang mereka tanyakan. Respon yang kita berikan seperti menggelengkan kepala jika kita tidak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, dan menganggukkan kepala jika kita paham tentang pertanyaan tersebut. Nah, itu adalah contoh komunikasi nonverbal yang dilakukan secara langsung gitu, dengan menggunakan bahasa tubuh. Sedangkan jika menggunakan perantaraan media, misalnya di saat kita mengirimkan pesan chattingan, nah itu bisa dengan menggunakan emoji, tersenyum ataupun lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Nah, pertanyaannya,
Yang mana sih bentuk komunikasi yang lebih efektif jika digunakan? Nah, yang pastinya yaitu komunikasi verbal, yang dimana kita sehari-hari juga sering menggunakan komunikasi verbal, dimana berbicara secara langsung. Jika menggunakan nonverbal, itu sering terjadi kesalahpahaman, seperti misalnya di saat kita chattingan, kita menekan emot ketawa, tapi yang terkirim malah misalnya emot marah. Bisa saja salah paham dalam penyampaian pesan. Tetapi jika teman-teman bisa menggabungkan keduanya, itu akan lebih efektif di dalam kita menyampaikan pesan. Misalnya raut muka kita, wajah kita yang mendukung di saat kita menyampaikan pesan. Seperti di saat kita senang, muka kita tersenyum, itu akan lebih membuat orang yang menerima pesan itu semakin percaya dan yakin dengan pesan yang kita sampaikan, dengan respon yang kita berikan. Bicara tentang efektif, ada beberapa teknik komunikasi yang efektif yang harus kita ketahui. Beberapa di antaranya. Yang pertama, mendengar dengan baik, terampil dalam berbicara, gaya bicara, penampilan yang menarik itu seperti pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, dan sebagainya. Nah, ada juga beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam berkomunikasi, sehingga membuat komunikasi itu tidak efektif. Yang pertama itu ada seperti bertele-tele, malu-malu dalam menyampaikan pesan, malah itu membawa emosional. Nonverbal yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, tidak responsif, tidak nyambung, maksud yang disampaikan itu tidak sesuai. Itu bisa menyebabkan komunikasi kita tidak efektif. Ya, tadi pembahasan kita tentang komunikasi. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu advokasi. Nah, dari pengertiannya, advokasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengarah terhadap pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Nah, advokasi dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk upaya guna mempengaruhi kebijakan suatu publik dengan melakukan berbagai macam komunikasi yang persuasif. Nah, komunikasi persuasif ini adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Adapun tujuan advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam prakteknya, kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak, yaitu kebijakan publik atau dibuat oleh para penguasa. Nah, selanjutnya ada juga beberapa unsur-unsur advokasi. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan dari advokasi harus dipersempit sampai pada tujuan advokasi yang didasarkan pada jawaban terhadap pertanyaan. Dapatkah masalah ini menjadi mengajak berbagai kelompok bersama-sama membentuk koalisi yang kuat? Apakah tujuan mungkin tercapai? Apakah tujuan benar-benar untuk mengatasi masalah itu? Nah, yang kedua ada itu data. Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Ketika memiliki masalah yang akan ditangani, dengan data itu kita akan mendapatkan tujuan yang realistis. Unsur selanjutnya ada itu pesan, yaitu apa yang ingin kita sampaikan. Sasaran advokasi. Jika masalah dan tujuannya telah dipilih, usahakan advokasi itu harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi, informasi yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya, unsur yang selanjutnya itu membentuk koalisi, di mana demokrasi dan advokasi merupakan fenomena yang baru yang melibatkan sejumlah besar orang yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda. Nah, itu memberikan jaminan keamanan bagi perusahaan, bagi perubahan yang dibuat maupun untuk membentuk dukungan politik. Jadi, perubahan advokasi yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Oke, selanjutnya pelaksanaan. Membuat presentasi yang persuasif, kesempatan untuk mempengaruhi sasaran advokasi yang merupakan tokoh kunci seringkali terbatas. Seseorang politikus mungkin memberikan kesempatan kepada Anda satu kesempatan bertemu untuk berdiskusi masalah Anda. Atau seorang menteri yang mungkin mempunyai waktu 5 menit dalam suatu konferensi.
untuk berbicara dengan Anda pastinya. Nah, persiapan yang cermat dan mendalam untuk membuat argumen yang meyakinkan dan gaya penyampaian mungkin dapat mengubah kesempatan yang sempit ini menjadi advokasi yang berhasil. Oke, selanjutnya mengevaluasi usaha advokasi. Untuk menjadi pelaksanaan advokasi yang efektif, diperlukan umpan balik atau feedback dan evaluasi terus-menerus mengenai usaha yang telah dilakukan. Oke, yang terakhir nih yang paling penting, mengumpulkan dana. Untuk advokasi sebagian besar kegiatannya itu termasuk advokasi memerlukan sumber dana. Usaha untuk melakukan advokasi secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang berarti menyediakan waktu dan energi dalam mengumpulkan dana atau sumber daya yang lain mendukung tugas advokasi tersebut. Nah, selanjutnya agar lebih paham lagi, di sini saya akan menjelaskan contoh proses advokasi pada suatu kasus kebijakan, di mana di sini ada tertera Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, di mana dirasa di sini undang-undangnya belum sesuai dengan yang masyarakat perlukan dan inginkan. Nah, di mana pertama itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tindak pidana korupsi muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa kurang efektif. Lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantas Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana. Nah, kelemahan koordinasi dengan sesama aparatur penegak hukum, problem penyadapan pengelola penyidik dan penyelidik yang kurang koordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantas Korupsi sehingga memungkinkan terdapat celah dan kurang akuntabilitasnya ke pelaksanaan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, oleh sebab itu dirasa kurang sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, dilakukanlah advokasi atau mengajukan pendapat untuk mengubah peraturan yang ada. Sehingga setelah dilakukannya advokasi, sehingga perubahan pun terjadi. Yang awalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di mana di sini lebih memperketat lagi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu dia tadi pembahasan kita masalah komunikasi dan advokasi kebijakan, di mana kita membahas komunikasi dan advokasi. Nah, dirasa pembahasan kita cukup sampai di sini. Kami sebagai komunikator yang memberikan informasi kepada komunikan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika masih ada kekurangan di saat kami menyampaikan informasi. Pesan dan saran dari komunikan sangat kami butuhkan untuk memperbaiki informasi yang dapat kami sampaikan ke depannya. Oke, cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.